Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3153 sampai bab 3156 tanpa peringatan. Jika Anda mengatakan bunuh, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Termasuk Dr. Dark, mereka semua tercengang, mengetahui bahwa Ye Junlin akan mengambil tindakan. Tapi saya tidak tahu kapan dia akan mengambil tindakan. Ini terlalu mendadak. Saya pikir saya akan mengambil tindakan setelah beberapa saat. Tetapi saya tidak menyangka akan melakukannya secara tiba-tiba. Seluruh tempat membeku, semua orang kaget dan tercengang lagi. Baru setelah darah panas mengalir di wajah mereka, semua orang bereaksi satu persatu. Ye Junlin mengambil tindakan, tertusuk nomor 3 dengan dahan mati. Bagaimana ini mungkin? Namun fakta berdarah ada di depan mata semua orang. Tubuh nomor 3 berlumuran darah. Plop, Ye Junlin mencabut dahan mati dari tubuh nomor 3. Nomor 3 di depannya memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Sepasang bola mata melotot keluar dan hendak terbang keluar. Dia mungkin bahkan tidak bereaksi sebelum dia ditikam dan dibunuh oleh Ye Junlin. Saya belum menemukan jawabannya. Mengapa Ye Junlin tiba-tiba mengambil tindakan? Plop, pada saat ini, tubuh nomor 3 jatuh ke tanah, membangunkan banyak orang. Semua orang menoleh, apalagi 6 pengambil keputusan lainnya akhir-akhir ini sedang kebingungan. Siapa yang tidak kaget melihat nomor 3 jatuh tiba-tiba? Kecuali mereka, semua orang juga sangat terkejut. Mereka semua bingung, pikiranku kacau, saya tidak dapat memahami banyak hal. Dengan kata lain, untuk sementara aku kehilangan akal dan otakku menjadi kosong. Darahnya sangat menstimulasi saraf mereka, tapi saya tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Aku mengingatkanmu, kamu masih tidak ingat. Ye Junlin berkata dengan dingin. Nomor 1 adalah yang pertama bereaksi. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi langkahnya masih terlalu lambat. Begitu dia berbicara, Ye Junlin tiba-tiba meraih nomor 2 di sebelahnya. Cabang mati di tangan kanannya menembus langsung ke lehernya, dan darah berceceran di mana-mana. Ini sesederhana dan kasar seperti membunuh ayam di rumah petani. Mata nomor 2 melotot, dan akan terbang keluar. Dia masih memiliki sedikit kesadaran tersisa dan ingin berjuang dan bergerak. Tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya kaku sepenuhnya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kesadaran menghilang sedikit demi sedikit, dan tubuh menjadi semakin kaku hingga kematian. Mengejutkan, ini terlalu mengejutkan. Dulu nomor 3, sekarang nomor 2. Semua tanpa peringatan, kuncinya adalah apakah itu nomor 2 atau nomor 3. Keduanya adalah dewa. Mereka semua adalah kelompok terkuat di organisasi ini. Ketujuh pengambil keputusan ini menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi dan menggunakan sumber daya terbaik untuk diri mereka sendiri. Setelah selesai memilih, akan diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ketujuh orang tersebut juga merupakan yang terkuat di organisasi. Alhasil, di tangan Ye Junlin, dia seperti orang biasa, tanpa waktu dan kesempatan untuk bereaksi. Mungkin nomor 3 tidak memperhatikan pertama kali dan berhasil diserang oleh Ye Junlin. Tapi nomor 2, Ye Junlin berhasil lagi kali ini. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan Ye Junlin, ini menghancurkan mereka. Plop, akhirnya tubuh nomor 2 terjatuh dengan keras ke tanah. Hal ini membuat semua orang ketakutan, dan 2 orang tewas berturut-turut. Semua orang sepertinya menyadari sesuatu. Ye Junlin sepertinya tidak ada di sini untuk mengirimkan sumber daya sama sekali. Sepertinya dia ada di sini untuk membalas dendam. Ide tersebut meledak di benak banyak orang. TSK. Ye Junlin mencabut dahan yang mati itu. Kali ini, sebelum Ye Junlin sempat bertanya, nomor 1 berkata sebelumnya, Tuan Ye salah paham. Salah paham, mengapa, Anda?
Membunuh dua saudara laki-laki saya tanpa alasan? Mengapa Tuan Ye tidak menjelaskan dengan jelas? Dia sedikit cemas, takut Ye Junlin akan mengambil tindakan lagi. Orang lain yang bereaksi satu demi satu juga berkata, "Ya, Tuan Ye salah paham. Bagaimana Anda bisa membunuh bangsa Anda sendiri? Keduanya adalah anggota keluarga Anda. Bagaimana Anda bisa membunuh anggota keluarga Anda?" "Tuan Ye, saya tidak mengerti. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan, ini tidak ada hubungannya dengan kami." Hampir semua orang mengajukan pertanyaan saat ini, menanyakan mengapa Ye Junlin membunuh orang, dan semua orang pura-pura tidak tahu. Ye Junlin melirik ke arah penonton dan berkata, "Kamu masih berpura-pura tidak tahu, kan? Sepertinya kita harus membunuhnya." Bunuh sampai dia mengakuinya. Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini. Wajah nomor 1 dan yang lainnya berubah drastis. Dan mereka langsung berteriak, "Pak Ye, apa maksudmu? Kamu sudah membunuh kami berdua. Apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu apakah kami mudah dibuli?" Bunuh. Ye Junlin tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba mulai membunuh. Puff, puff, puff. Cabang-cabang mati di tangannya seperti pedang tajam, membunuh mereka secara sembarangan. Bunuh dengan kecepatan kilat, satu demi satu orang terjatuh. Tidak peduli apakah mereka dewa atau bukan, tidak peduli seberapa kuat mereka. Di depan Ye Junlin, dia tampak seperti kertas. Tidak ada cara untuk menghentikan kekuatan pedang Ye Junlin. Dalam sekejap mata, ada ratusan mayat tergeletak di tanah. Saat ini, nomor 1 dan yang lainnya bereaksi satu persatu. "Ye Junlin, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ye Junlin, kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu membunuh seseorang di depan kami, kamu sudah mati." Kelompok orang ini adalah benar-benar marah, satu demi satu. Dengan marah, dia membentak Ye Junlin. Mereka semua menunjukkan wajah aslinya, mereka harus berpura-pura sebelumnya. Tapi sekarang Ye Junlin membunuh rakyatnya seperti ini. Mereka tidak perlu berpura-pura. Melihat tampang gila itu, Ye Junlin tersenyum. "Akhirnya terungkap warna aslimu. Sebenarnya, aku lebih menyukai warna aslimu. Caramu bertindak barusan menjijikkan, bahkan lebih menjijikkan daripada toilet. Sekarang Ye Junlin ada di sini, kami tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda mungkin mengetahuinya sendiri." "Itu benar, kamilah yang menipu sumber daya Anda dengan teratai salju berusia ratusan ribu tahun. Cabang mati di tangan Anda diambil olehku di kakiku dan dimasukkan ke dalamnya." "Ya, Ye Junlin tidak merasa senang ditipu, kan? Bukankah kamu selalu dikenal banyak akal, bagaimana kamu bisa begitu bodoh dan ditipu?" "Tidak." 7 tertawa terbahak-bahak, "Tapi kamu mungkin sudah tahu tentang masalah ini. Tapi lalu kenapa? Bukankah kamu tertipu oleh kami? Aku telah menggunakan semua sumber daya itu, hahaha." "Ye Junlin, kamu gagal total dalam hal ini. Berikan kepada kami menipumu, membuatmu sangat malu. Biarkan kamu menjadi lelucon." Ada lelucon yang beredar di sini. Siapapun yang melihat cabang mati akan berkata, "Teratai salju berumur 100.000 tahun, lelucon ini itu kamu." Yang lain tidak menyembunyikannya lagi dan mengungkapkan pikiran batin mereka satu demi satu. Ye Junlin hanya memandang mereka dengan tenang dan tidak berbicara. Dia mengetahui semua ini, dan tidak masuk akal bagi orang-orang ini untuk membicarakannya. Tidak ada cara untuk mempermalukan mereka. Itu sama sekali tidak berdampak pada mentalitasnya. Sebaliknya, orang-orang ini merasa cemas. Nomor 7 masih merasa itu belum cukup, dan terus berteriak, "Dan kami secara terbuka mendukung Anda untuk memperingatkan kerajaan beruang perang dan Hydra. Sebenarnya, kami membuat rencana dengan mereka, hanya untuk berbohong kepada Anda. Hahaha, saya tidak menyangka." Nomor 4 juga tertawa dan berkata, "Tidak peduli apakah Anda sengaja menipu kami selama periode ini atau tidak, tetapi sumber daya yang Anda peroleh melalui penipuan akhir-akhir ini telah digunakan oleh kami.
itu berarti kami telah menipumu. Kata nomor 4. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasa sangat nyaman. Dulu saya mengira Ye Junlin tahu tentang penipuan mereka dan membiarkan mereka menipunya dengan sengaja. Ye Junlin lah yang mempermainkannya, tapi nomor 4 mengatakan ini. Terlepas dari apakah ini niat Ye Junlin, mereka telah menggunakan semua sumber daya. Merekalah yang mendapat untung besar, tidak peduli dari sudut pandang mana mereka berhasil. Ye Junlin tertipu. Apa yang dikatakan nomor 4 membuat semua orang tiba-tiba tercerahkan. Ye Junlin hanya melihat mereka, merasa senang, bodoh. Semua orang sangat bodoh. Ye Junlin hampir ingin bertepuk tangan. Masing-masing dari mereka adalah ide untuk mengambil keuntungan. Keingintahuan membunuh, dan mengambil keuntungan bisa membunuh. Itu benar, Anda telah menggunakan sumber dayanya, tetapi ini adalah uang Anda untuk membeli hidup Anda. Sumber daya diberikan kepadamu, tetapi hidupmu adalah milikku. Sekarang saya datang untuk menamainya. Jangan bilang adil atau tidak, setuju atau tidak. Ya ampun, Ye Junlin, peraturan tetaplah peraturan. Jika Anda menipu dan menggunakan sumber daya saya, Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Itu dia, Anda merasa telah mendapat untung sekarang. Tetapi ketika saya mengambil nyawa Anda nanti, sudah terlambat untuk menyesal. Ye Junlin telah mengatur berbagai hal untuk mereka sejak awal sehingga mereka merasa telah memberi mereka sumber daya. Belum lagi sumber daya ini mudah diambil seperti kubis bagi Ye Junlin, tetapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Fakta bahwa saya mendapatkan sumber daya ini adalah urusan saya dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Tetapi jika Anda menipu saya dan menggunakan sumber daya saya, sesuatu pasti akan terjadi. Namun orang-orang ini tenggelam dalam kebahagiaan mereka. Ye Junlin tidak menyangka, kan, meskipun kamu sudah mengetahuinya sebelumnya, sekarang kamu terlalu pintar tapi kamu terlalu pintar, sumber daya diberikan kepada kami secara gratis. Hahaha, bagaimana jika kamu membodohiku lagi, sumber daya ada di mulut kita. Tidak ada lagi yang penting, sumber daya adalah yang paling penting, jika Anda mendapatkan sumber daya, Anda telah curang. Semua orang terus menstimulasi dan mengejek Ye Junlin. Melihat ekspresi tenang Ye Junlin, semua orang mengira Ye Junlin menahan diri, tapi sebenarnya dia sangat marah. Semua orang bisa melihat ini, Ye Junlin pasti menahan diri. Jadi mereka mengejek Ye Junlin dengan gila-gilaan. Saya ingin dia meledak. Melihat Ye Junlin, dia tidak tergerak. Nomor 23, salah satu dari 5 orang yang mengundang Ye Junlin, mencibir, Ye Junlin, aku harus memberitahumu sesuatu yang akan membuat kulit kepalamu mati rasa. Apakah kamu masih ingat catatan pertukaran darah kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam? Sebenarnya, catatan pertukaran darah kami menghancurkannya, kami mengirim pembunuh tingkat dewa untuk menghancurkannya. Hahaha, kamu tidak menyangka, kan, kami juga menghancurkannya. Kalau tidak, putrimu mungkin telah diracuni sebelumnya. Ikatannya terlepas, kita berhasil, hahaha. Saat ini, semua yang hadir tertawa hingga menjadi gila. Ye Junlin terlihat tenang, tapi dia juga tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka itu kamu. Di mata mereka, Ye Junlin tampak seperti memaksakan senyuman. Sambil dengan paksa menekan amarahnya, dia hampir mencapai ambang amarah. Tidak hanya itu, kami juga telah bergabung dengan Hydra untuk membunuh semua orang yang berani menerima perintah hadiah kedua Anda. Kami semua mencoba yang terbaik untuk mencegah Anda mendetoksifikasi putri Anda. Apakah Anda memahami dengan cara apapun untuk mencegah putri Anda melakukan detoksifikasi? Anda jika putri Anda tidak dapat melakukan detoksifikasi, kami memiliki proporsi yang sangat besar, hahaha. Kami memberikan perintah kematian sejak awal, seluruh organisasi harus berhenti dengan cara apapun untuk mencegah putri Anda melakukan detoksifikasi. Perlawanan yang Anda temui selama ini, setidaknya sepertiganya berasal dari kami. Anda tidak menduganya, bukan?
Pada saat ini, semua orang benar-benar terpecah. Ceritakan padanya semua hal yang dia lakukan untuk menghentikan atau menipu Ye Junlin berulang kali. Ada juga lelang obat ajaib baru-baru ini oleh Dokter Ajaib Xia Agung. Kami juga mengirim orang untuk menghentikanmu, meskipun obat ajaib itu pada akhirnya dicuri secara misterius. Obat itu tidak jatuh ke tanganmu. Kami telah berhasil. Sekarang, aku tidak takut untuk memberitahumu, kami selalu menjadi orang yang menghentikanmu untuk berbohong padamu. Ye Junlin, kamu bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Semua orang sangat senang menceritakan semua ini. Inilah momen terungkapnya kebenaran, yang paling mereka nantikan. Mereka semua menantikan saat Ye Junlin mengetahui kebenarannya, apakah dia akan menjadi gila. Seperti apa bentuknya? Kini saatnya akhirnya tiba. Semua orang yang hadir memandang Ye Junlin, berharap melihat ekspresi antisipasi di wajahnya. Sangat disayangkan mengecewakan semua orang, ekspresi Ye Junlin tetap tidak berubah. Begitu tenang hingga tidak ada riak di sumur kuno tersebut. Seolah-olah hal yang mereka bicarakan tidak ada hubungannya dengan dia. Itu tidak merangsangnya sama sekali, kekecewaan. Bahkan putus asa, tidak ada yang melihat apapun yang mereka harapkan. Ye Junlin, apa maksudnya ini? Apakah konsentrasinya begitu baik? Apakah kualitas psikologis Anda begitu kuat? Setelah mendengar kebenarannya, apakah semuanya baik-baik saja? Ini tidak mungkin, seolah-olah Ye Junlin mengetahui segalanya sebelumnya. Hal ini membuat penonton yang menunggu merasa seperti pukulan di kapas. Mereka mengira Ye Junlin menjadi gila sekarang. Ye Junlin, cepatlah menjadi gila, setiap orang dari mereka akan meledak di dalam dan menjadi gila. Bahkan 5 pengambil keputusan lainnya menjadi gila. Apa yang terjadi? Kenapa Ye Junlin begitu tenang? Apakah dia ditekan dengan baik? Atau alasan lain? Setelah mendengar kebenarannya, tidak ada reaksi sama sekali. Ini tidak mungkin. Apa alasannya? Semua orang menjadi gila. Ye Junlin sangat pandai menyiksa mentalitas orang. Sejak awal, Ye Junlin dengan panik mempermainkan mentalitas mereka. Nomor 1 bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ye Junlin, kamu sebenarnya bodoh, aku khawatir kamu tidak menduganya, terakhir kali 6 pemimpin Hydra mengepung kita dengan 5.000 dewa. Sejak saat itu, kami telah berlindung di ular Hydra, kami adalah orang-orang Hydra, orang-orang kerajaan Zanxiong. Ye Junlin segera bertanya, kalau begitu kamu tidak akan membalas dendam? Setiap orang yang hadir pasti memiliki perseteruan darah dengan Hydra, kan? Hanya menyerah seperti ini, bunuh musuhmu. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang terdiam. Banyak orang yang masih menyodok dan menundukkan kepala tanpa berbicara. Biarpun dia sekarang adalah antek Hydra, tapi aku masih khawatir di dalam hati. Jika saya disebutkan sekarang, saya masih akan malu. Namun, beberapa orang berkulit tebal dan mengabaikan kata-kata ini. Kebencian pada Hydra? Apa itu? Nomor 1 berbicara saat ini? Jadi aku bilang kamu bodoh. Atau orang yang membalas dendam dari Hydra itu bodoh, mereka semua idiot. Seberapa kuat kerajaan beruang perang yang didukung Hydra sekarang? Kamu berani membalas dendam dari mereka? 100.000 dewa? Itu hanya data yang diberitahukan kerajaan beruang perang, data sebenarnya jauh lebih dibesar-besarkan dari ini. Ada juga dewa super yang berhasil, standar minimum untuk dewa super adalah 1 lawan 500 dewa biasa. Tuhan yang tahu kekuatan tempur seperti apa yang bisa dicapai oleh dewa super terkuat mereka, saya kira tidak masalah bagi dewa super manapun untuk keluar dan membunuhnya. Dengan seperti itu kekuatan yang kuat, kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa berhasil membalas dendam? Bukan, biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika seluruh dunia bersatu, mereka tidak bisa melawannya. Ye Junlin memandang mereka dan hanya mencibir tanpa mengatakan sepatah kata pun. Benci adalah kebencian, tapi kita harus menyelamatkan nyawa kita. Bagaimana kita bisa membalas dendam tanpa nyawa kita?
Hydra pasti musuh kita. Tapi untuk saat ini kita tidak bisa membalas dendam. Kita membalas dendam dengan cara yang menyimpang. Kita harus menjadi budak Hydra dulu. Para antek sedang menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Nomor 1 Dai berkata dengan tenang. Yang lain menggema, "Iya, kami membalas dendam. Kami semua berpura-pura bergabung dengan Hydra. Ayo selamatkan kekuatan kami dulu. Kami pasti akan membalas dendam ketika kami menemukan kesempatan." 5. Orang yang mengundang Ye Junlin masih munafik berkata, "Kita harus membalaskan dendam 7.000 orang itu pada tanggal 8, untuk melindungi kita." Mereka dibunuh secara brutal oleh orang-orang Hydra hari itu. Kami akan mengingat balas dendam ini. Kami pasti akan membalas dendam. Tepat setelah mendengar ini, Ye Junlin dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat sekelompok orang tersebut sangat bingung dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mengapa Ye Junlin dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak? Senyuman itu sepertinya diejek dan sarkastik. Apa yang telah terjadi? Bersambung.